Delaynya kok 4.000 tahun. Itu sih, itu aja udah. Oke, Saya dikit Bang ya, Bang. Baru kita ke Pak John. Sedikit. Ya, saya cuma mau mau menambahin perkataan Bang Juma sedikit. Masya Allah luar biasa ya. Saya setuju dan sangat sepakat apa yang dikatakan Bang Juma, bahwasanya kita di sini harus hanya edukasi. Kita menyuarakan ini karena apa? Karena ada persaudaraan di antara kita. Karena apa? Ada ajaran kasih dalam Islam. Ya, belum sempurna iman kita ya kalau kita tidak sampaikan yang hak ini. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummatin uhurjat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Apa kata Allah di situ? Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa kamu di situ? Ya kita yang mengaku umatnya Rasulullah. Dan ayat ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat selain daripada umat Rasulullah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kata Allah, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Apa yang pertama? Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengenalkan manusia kepada Allah, Allah yang benar, Tuhan yang benar, mengajak manusia untuk bisa taat kepada Allah yang benar. Yang kedua apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih perbuatan keji dan mungkar itu? Termasuk perbuatan keji dan mungkar ialah orang-orang yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang benar dan tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah, adalah nabi terakhir. Dan yang ketiga adalah bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus atau Isa alaihissalam adalah nabi utusan, bukanlah Tuhan. Padahal sudah banyak sekali kita tunjukkan ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri. Semoga ya teman-temanku kita tetap bisa jaga persatuan ini. Ya, apa yang dikatakan Bang Juma luar biasa. Kita di sini untuk membuka wawasan, ya, bukan mencari siapa menang siapa salah, bukan. Semoga apa yang kita sampaikan ini mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Karena apa? Kita adalah sebaik-baik umat yang pernah ada. Sekian, terima kasih. Boleh lanjutkan Bang. Oke. Pak John atau Ibu Derni mau langsung tanggapi gimana? Boleh aku? Ya, gimana Pak John? Bu Derni. Iya, aku. Bu Derni. Ya. Bu Derni, coba tanggapi sebentar ya. Gini pendapat Bu Darni itu Yohanes 11:35 ya. Maka menangislah Yesus. Menurut Bu Darni ini yang Anda tuhankan ini kok sampai menangis? Apakah pantas Tuhan? Ingat ya, Yesus konsepnya itu 100% manusia Bu Darni, 100% Tuhan. Jadi ketuhanan di dalam dirinya, keilahiannya tetap ada. Kok Tuhanmu cengeng amat sih sampai nangis? Coba dijelaskan. Oh, udah ya, aku kan? Ya, silakan Ibu Derni. Kami umat Kristen, kalau kami umat Kristen, kedengarannya suaraku kan? Cek 1 2 3. Ya, kedengeran. Kalau kami umat Kristen yang sudah belajar ya, belajar ya nggak tahu apa-apa. Yang sudah belajar, sudah berkali-kali saya bilang, Yesus itu sudah fix 360% dia adalah Tuhan. Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Ya, jelas Yesus adalah hakim. Di kedua kitab suci di Alkitab tertulis, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Di dalam Al-Quran ditulis, Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Jelas di dalam Alkitab dicatat bahwasanya Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tuhan ialah Raja kita. Pertanyaanku, Bu, kenapa Tuhan mau menangis? Kan aku dulu menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan kalian, kenapa Yesus itu Tuhan. Mau ke mall kok belok-belok kiri kanan, langsung aja Bu. Ya sekarang ku jelaskan dulu kenapa kami menuhankan Yesus. Kalian nggak boleh mengajari kami yang punya Alkitab. Jadi kami yang harus menerangkan kalian. Aku tanya Bu, bukan aku tanya ketuhanannya. Aku tanya kenapa Yesus menangis. Udah, Tuhan ialah Raja kita. Yesus dicatat Raja dari jangan khotbah lah Bu Darni. Gak usah lah khotbah. Yesus adalah juru selamat dunia.
sudah tertulis, tidak ada hoax. Kenapa Yesus menangis? Waktu dia Ya. menangis di bumi ini adalah sebagai manusia daging di bumi. Yesus mempunyai tahta pengadilan. Adakah seorang hamba, adakah seorang nabi, adakah seorang utusan mempunyai tahta pengadilan dan akan dihadapkan semua ke tahta pengadilan Kristus? Coba berikan sama aku ayat Allah mempunyai tahta pengadilan. Coba berikan kepada aku ayat utusan dan nabi atau manusia mempunyai tahta pengadilan Kristus. Coba. Ada datanya mengenai yang duduk di samping kiriku maupun di samping kananku. Bukan bukan aku yang mempunyai kehendak, tapi Bapa lah yang menentukan itu. Itu nggak ada kemampuan Yesus di situ. Kan ayatnya. Firman sebentar Bu Darmi. Firman yang kusampaikan, Bu Darmi. Firman yang kusampaikan itulah yang akan menghakimi kamu. Jawab Bukan dulu Yesus. aku, Bunda Rahma. Apa itu? Jawab dulu aku. Coba berikan sama aku ayat Allah mempunyai tahta pengadilan. Atau para nabi mempunyai tahta pengadilan. Kecuali Tuhan Yesus Kristus mempunyai tahta pengadilan. Tuhan Yesus. Mana itu dia mengaku Tuhan? Ayat berapa yang kau singgung itu? Ayat berapa? Ini gimana ya? Aku sama Bu Nani. Yang lain dong gimana kalau kita ini? Ada ayatnya. Udah aku aja. Bude Arni. Gimana? Bude Arni, tahta pengadilan Yesus itu untuk apa kalau Yesus nggak ikut perang? Enggak, jawab dulu aku. Gak usah lari-lari. Karena ciri-ciri seorang Tuhan, seorang, bisa dibilang seorang. Ya kan, seorang kan? Karena dia manusia. Jadi kau sebut dia. Sebentar, Bu Darni. Ini kau keceplosan. Bu Darni. Kau keceplosan toh, kau bilang seorang Tuhan. Karena konsepnya kan manusia 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi pantaslah kau sebut seorang Tuhan. Nggak usah keralat itu, udah pantas itu. Dan udah ini pantas terlalu itu. mengatakan kuasanya Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang Seorang tunjuk Tuhan. kepada saya, Allah mempunyai tahta pengadilan di kerajaan surgamu. Bukan lagi punya tahta pengadilan. Allah itu semuanya Allah berkuasa. Mana ayatnya? Jangan Ada cuma tahta pengadilan. Tunjukkan ayatnya. Allah Walillahi maaf, dengar ayatnya. Walillahi maafis samawati wa maafil ard. Sesungguhnya Bu Darni, diam dulu dong. Diam dulu. Ini kan kamu minta ini jawabannya. Bu Darni, kamu minta tuh jawabannya. Walillahi maafis samawati wa maafil ard. Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Nah, coba mana di Bibelmu itu Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Ayo. Allah atau para nabi kecuali Itu, Yesus mempunyai pengadilan. Pengadilan mana itu? Coba buka di Quran surat At-Tin ayat 8. Kejaksaan sana, kejaksaan kehakiman. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jelas loh. Nah, sementara di dalam Yohanes, bentar dulu Bu. Di dalam Yohanes 5:30 Ibu bisa baca nggak? Silakan Ibu baca Yohanes 5:30 bunyinya Seorang apa? Tuhan, betul, keceplosan dia seorang Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab Yesus tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Kehendak Dia ini siapa? Kehendak Sang Pencipta langit dan bumi. Kan udah di atas udah jelas nih. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakiman Yesus adil sebab Yesus tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Dia ini siapa? Sang Pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Udah jelas ini. Jadi Yesus nggak ada apa-apa. Menghakimi hanya Sang Pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Gimana sih? Bang Sidik, Iya. belum itu jawabannya. Yang aku di tanya, dalam coba berikan di dalam ayat Allah atau para nabi mempunyai tahta pengadilan. Yesus ada. Dengar, Kalau Bu. Yesus Bu. hanya manusia, kalau Dengar, Yesus Bu. hanya Dengar. seorang utusan, kalau Yesus Bu, hanya dengar. seorang nabi, kenapa dia mempunyai tahta pengadilan? Bu, Karena dengar, Matius dengar. 28 nomor 19, karena kepadaku telah diberi kuasa. Abdul dikasih kuasa, ya berkuasa. Apa susahnya? Abdul Itu udah jelas tadi. Diberi. Gimana sih? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar. Apa yang Yesus dengar? Dia mendengarkan
perintah dari Tuhan, Yohanes 12:49-50. Dan penghakiman Yesus itu adil, sebab Yesus tidak menuruti kehendak Yesus sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Siapa yang mengutus Yesus? Sang pencipta langit dan bumi, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus yang diutus. Ya udah jelas Tadi itu. juga kalian bilang teman-teman, Yesus hanya untuk orang Israel. Sementara kisah para rasul mengatakan, sampai ke ujung bumi, ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, sampai ke mana? Kisah Bu Darni, kisah para Ini aku rasul jawab ya. 17. 16 ayat 6. Ini aku jawab ya. Bumi ada ujungnya kalau datar. Nah, posisinya ini bulat, nggak ada ujung. Ajaran sesat. Itu Bu Darni. Ini Bu Darni. Kisah para rasul. Izin Bu Darni. Izin Bu Darni. Yang menyesatkan. Karena sudah jelas-jelas Yesus itu sampai ke ujung bumi, ke semua bangsa. Coba tanya Nih. Izin. dulu yang mencatat silakan. sejarah luas Silakan. ini. Izin. Mana Bu Darni. di mana Izin, Bu Darni. sampai ke ujung bumi? Coba. Gantian Bu Coba. Darni, gantian silakan Bang. Coba Ibu bacakan. Aku marah sama Nggak. kalian. Yesus Bu, itu bukan izin. manusia. Kok marah sama Iya, kita? jangan marah-marah. Ini diskusi nih Bu. Nggak boleh Santai marah-marah. lah Bu, santai. Tenang. Bu, ini izin Ibu ya, bertanya ya. Coba Ibu cari kisah para rasul 16 ayat 6. Ibu bacakan. Tolong. Aku tahu itu. Tunggu ku bacakan. potong. Kalian bilang nggak sampai ke Asia. Baca di ayat 10. Ini belum ku baca tadi Alkitab ya. Tapi sudah kayak di buku ini kesesatan kalian itu. Kalian bilang nggak sampai ke Asia. Lah dipanggil lagi mereka. Ke sini kalian. Di sini minta tolong mereka. Balik lagi orang itu. Hei, Itu di Damsi. Itu di Damsi, bukan di Asia. Itu perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Atau perkataan Markus Lukas? Nah, Kenapa ini kita tanya Matius perkataan Paulus? Matius 15:24 jawab Yesus ini. Ini yang jawab Yesus ini. Coba dengar kata Yesus. Ibu mematuhi Yesus kan? Ibu Derni mematuhi Yesus kan? Nah, coba dengar perkataan Yesus Matius 15:24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Satu lagi Bu. Itu kata Yesus. Satu lagi ya Bu. Di Yohanes di Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Udah, bukan untuk dunia. Cukup kan Bu? Oh alah, kalian itu mempelintir kalian itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke bumi. Oke, mana pernyataan Yesus bahwa Dia menciptakan langit dan bumi? Ayo, mana di Bibelmu Bu Darni? Pernyataan Yesus Bu Darni mana? Kalau Dia itu Tuhan, Dia menciptakan langit dan bumi. Ayo mana? Berusaha Mana? Kalau kami kan ada di Al-Quran. Pernyataan Yesus mana? Kalau kau Tuhan kan Yesus, tentu Dia menciptakan langit dan bumi. Ayo. Mana? Walaupun runtuh langit dan bumi ini, tetapi firman-Nya ini tidak akan bisa kalian runtuhkan. Kalian Bukan, aku nanya, di mana Yesus, pernyataan Yesus Dia menciptakan langit dan bumi? Ayo. Dia ada ya? awal dan yang akhir. Di mana? Aku tanya di mana? Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Ayo loh Bu, kamu bisa ayo. Yang maha kuasa dan yang akan datang. Ibu, kalau Dia yang awal dan akhir, kata Paulus Roma 14 nomor 9, Dia nanti bangkit baru jadi Tuhan. Kapan Dia ini yang awal dan akhir? Bertentangan dong di Wahyu dan KPR itu kisah para rasul. Bodoh. Loh. Aduh, jangan. Matius. Waduh, masuk neraka ini ngomong bodoh. Sebentar, aku aja sama Bu Darni ya. Jangan, aku aja sama-sama ibu-ibu nih. Teman-teman, aku sama-sama ibu-ibu ya. Sebentar ya, Bu Darni. Biar ibu aja yang jawab ya. Oke, siap. Oke, Bu Darni, begini Bu Darni. Tuhan itu kan Maha Pencipta. Aku minta mana perkataan Yesus bahwa Dia itu menciptakan langit dan bumi. Karena begini loh di Bibelmu yang aku baca ya, kisah para rasul. Allah yang menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi beserta isinya. Ini tengok, dengar ya. Simak ya, tolong baik simak ya Bu Darni. Mohon maaf, simak dulu. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya.
Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah ini adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia yang menciptakan bumi beserta isinya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan atas langit yang bumi, yang tidak bergantung kepada tangan-tangan manusia, yang memberikan napas dan hidup kepada semua orang. Ya, ini Allah. Dia adalah Tuhan. Yang kamu kacau itu Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Itu pengajaran Paulus. Coba kau itu sedikit merenung. Gak usah aku merenung, teman-temanku. Kalau aku sudah fix, aku sudah laskar Yesus Kristus. Aku tidak akan. Itu namanya iman buta, Bu. Kalau tidak sesuai Bibelmu bagaimana? Aku menolak. Yesus itu sudah fix. Dia yang akan datang kelak. Berarti kau tidak iman yang ada di Bibelmu dong. Kalian yang nggak mengimaninya. Kalian itu penyesat. Kalian yang penyesat. Loh, aku tanya, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan di mana Yesus di Bibelmu bahwa Dia menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan itu Allah. Itu sudah Alkitab. Alkitab kami sudah 600 tahun sudah ada sebelum Al-Quran. Tapi sudah dirubah-rubah. Pintar-pintarnya kalian merombak-rombaknya. Dengan pintarnya kalian mengobrak-abrinya. Macam kalian bikin yang merombak sih. Bukan kami, Bu. Bukan kami. Lembaga Alkitab itu merubah-rubah. Masa nyamuk dia lalat dia sebut nyamuk. Masa Ismail dia sebut Israel. Lai kau marah-marahi, Bu. Lai. 600 tahun. Mana Bible, maksudnya Bible yang Ibu katakan tadi berapa sebut? Mana Bible? Mana itu? Ya, yang Ibu pegang ini sekarang tahun berapa yang Ibu pegang sekarang itu? Marah-marah kepada Paulus. Yang di Indonesia Ibu pegang tahun berapa? Bersidik. Bu Darni. Bahasa Ibrani. Jangan marah-marah ke kami. Tunggu dulu Bunda Rahma. Kalau memang kitab ini udah palsu, kenapa nggak dituntut oleh dunia? Tahun berapa itu, Bu? Bible di Indonesia itu tahun berapa? Palsu, dirubah-rubah. Ini masih di bawahku. Dengan pintar-pintarnya kalian mau mengobrak-abrik Alkitab. Awas kau nanti stroke itu loh. Tenangkan dirimu. Tenang. Ada yang bersama aku. Ada yang tidak mau murtad. Yesus itu kan manusia. Lahir manusia, nggak ada yang jadi Tuhan. Kalaupun katanya Paulus mengatakan dia bangkit dari Tuhan, tetapi di Kisah Para Rasul 2236 enggak, hanya hamba juga situ. Tetap hamba dia. Walaupun itu kamu. Yang penting kami orang Kristen. Allah Israel. Ini gue baca. Bu Darni, diam dulu. Bu Darni ada satu nih. Bu Darni dan Pak John ya dengar ya. Bu Darni diam dulu dong. Dengar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang kau serahkan ke depan Pilatus. Hamba, masa hamba kau Tuhan? Kan pieto pikiranmu. Pak Jones juga dengar tuh. Ini ada di taping. Bu Darni gila gara-gara cemburu sama Mbak De. Oh tidak. Banyak yang ganteng selain si Juma. Aduh. Kecil lah si Juma. Kecil. Mana? Biar tahu kalian yang di bawah ya. Kecil. Gila aku sama si Juma kalian ini. Enggak. Hai Dinda, Mbak De, apa kabar? Gimana kabarmu malam ini, Dindaku yang terbayang tersayang? Benci samamu. Kenapa? Roh Kudusnya nggak ada. Ajaran kasihnya kemana? Jangan kayak gitulah, Bu Darni. Kan kita cerita sesuai. Iya Bang Jones. Makasih Bang Jones. Iya Bang, terima kasih ya. Dia ditinggal loh temennya ini. Ya Pak John. Temennya ditinggal cewek. Jones ini emang ya biadab. Nanti ada Dia beda. Ini Advent. Dia Advent. Makanya dia nggak mau bareng ini. Bang Jones lari karena ini Advent. Darni Advent, Bang Jones nggak tahu apa ya. Kabur dia tuh. Beda pemahamannya. Aku nggak perlu berkawan. Aku ada Tuhan Yesus bersamaku. Ya siapa juga mau berkawan dengan kamu? Ada kok. Enggak, saya dengan Saya mau. Darni. Saya mau. Kita berkawan, Bu. Kita berkawan. Harusnya Ibu Enggak. itu gini loh, Bu Darni. Terlalu sakit kepalaku nengok kalian selalu membilang Yesus itu manusia, Yesus itu manusia. Sekarang gini, teman-teman, mohon izin. Lanjut. Ya, Guru silakan. Gini Bu Darni,
Di dalam kitab ibu sendiri menerangkan 1 Yohanes 2 nomor 7. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Kami harus mengakui Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan, Bu? Ini dalil loh, Bu. Bukan kami mengada-ngada. Kami nggak mau disebut penyesat, dan kami tidak mau disebut sebagai antikristus. Oleh karena itulah kami mengimani Yesus itu manusia. Dah, cukup. Bagaimana? Anda ingin pamer kalau Anda itu adalah antikristus? Kami enggak. Kami mengimani Yesus itu manusia. Karena kami tidak mau disebut penyesat. Saya bacakan. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Ibu ngamuk-ngamuk di sini hanya pamer kalau ibu itu adalah antikristus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus pada tempatnya yang sesungguhnya sesuai dengan kesaksian Yesus hanya Islam. Islamlah yang memuliakan Yesus sesuai dengan keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kami nggak mau disebut penyesat, Bu. Kami nggak mau disebut antikristus. Maka kami mengimani Yesus sebagai manusia. Maafkan kami jika kami mengimani bahwa Yesus itu adalah manusia, tapi bukan manusia biasa dong. Beliau nabi, beliau rasul yang datang kepada Bani Israel mengajarkan la ilaha illallah, inni rasulullah, aku adalah utusan Allah. Itu, maka kami beriman. Itu yang perlu kemudian Bu Darni pahami dengan baik. Ya, sehingga ketika kemudian kami menurut Ibu salah, ya, tentu yang menjadi tolak ukurnya ini adalah Bible. Pernyataan Yesus, sekali lagi, umat Islam itu hanya bersandar kepada kesaksian Yesus tentang dirinya. Kami tidak percaya siapapun, termasuk Bu Darni. Mau Bu Darni ngamuk di sini, kami nggak akan pernah percaya. Tetap kami berpegang kepada kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku ada kesaksian yang lebih penting tentang diriku dibandingkan kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti sebagai utusan dia manusia, dan itu adalah iman kami. Jangan Anda salahkan itu. Dibandingkan Yahudi, menganggapnya sebagai binatang, orang yang kemudian direbus dalam tinja yang panas dalam neraka, masih mending kami. Kami mengimani beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Yang kami maksud di sini adalah yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel untuk mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu atuk dan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Seperti itu, Bu Tari. Kami gak benci Yesus. Kami sayang, kami beriman kepada dia. Karena Islam itu ditopang dalam salah satu rukun adalah beriman kepada nabi-nabi, dan Yesus itu adalah nabi. Seperti itu, Bu Darni. Silakan. Berapa lama bersama kalian? Maksudnya? Selama ikut aku di debat ini udah ada berapa bulan? Berapa kali aku udah ngamuk? Ya, kenapa mengamuk? Agama 38 yang kali. Satu-satunya, Ibu Darni, satu-satunya agama yang menghormati Yesus itu cuman Islam. Coba, ketika kemudian orang Kristen dengan gagah perkasa mengatakan Yesus mati dengan cara terkutuk demi menebus dosa. Saya dengan susah payah berbulan-bulan bahkan sampai dilaporkan ke polisi oleh karena menyadarkan kalian mengatakan kepada siapa Yesus dipersembahkan selain kepada Dewa Molok. Tapi tetap aja kalian, oh tidak, Yesus itu dipersembahkan untuk ini, untuk ini. Tapi mana kesaksian Yesus untuk itu, mana? Nggak ada kan? Maka kami mempertahankan itu. Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus mengajarkan sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kami meluruskan itu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan loh, teman-teman. Tapi apa yang terjadi?
kami dianggap penyesat. Bang Suma ada laporannya sampai di Polda karena Bang Suma bawa Dewa Molok. Padahal tujuannya adalah untuk menyadarkan. Bukan untuk menghina, bukan untuk menista. Menyadarkan. Tugas kita adalah menilai ini yang disampaikan ini benar atau tidak. Kenapa? Teman Kristen selalu mengatakan agama tidak menyelamatkan. Terus kenapa mau mati hanya karena Kristen? Kenapa mau mati untuk itu? Oh enggak, kami mau mati untuk Yesus. Tunggu dulu, sabar. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Ibu datang ke sini mengatakan Yesus itu adalah dia. Dia siapa? Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan waspadalah. Berarti kami harus waspada. Nah, belum lagi kalau sudah noise kayak begini, tambah parah. Iya. Masuk-masuk harus tutup mic-nya dulu dong. Ya gitu. Jadi gitu ya, Bu Darni. Jadi nggak usah ngamuk. Harusnya Anda dekat dengan Islam karena di hadapan Yahudi, di mana Yesus datang, ditolak, dikatakan sebagai anak haram, dikatakan sebagai anak zina, bahkan ibunya dianggap sebagai, mohon maaf, sundal dan seterusnya. Tapi di Islam, surah Maryam ayat 19, Anda baca di sana, aku datang sebagai utusan Tuhan kepadamu, wahai Maria, untuk menyampaikan tentang kelahiran seorang manusia berjenis kelamin yang suci. Semua itu hancur di hadapan Paulus. Dia adalah manusia Tuhan yang mati secara terkutuk di atas tiang salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat hati Ibu Darni kembali bersih seperti sedia kala. Iya, malam. Demikian sementara. Silakan malam. Iya. Iya, Bang Juma. Oke, ya. Silakan. Ya kalau itu terjadi, apa rupanya masalahnya? Seperti yang dibilang Bang Juma tadi, apa persoalan? Misalnya, ya sudah, kalau misalnya menurut Bang Juma itu, ya Kristen masuk neraka, ini kenapa? Kenapa? Apa masalahnya? Oh, enggak ada masalah. Tugas kami hanya menyampaikan wa ma anzalnaka illa kaffatan linnas basyira wa natsira. Aku mengutus engkau wahai baginda Rasul Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi itu kepada siapa disampaikan? Seluruh manusia, Abang. Kaffatan linnas. Ini Bang Juma. Seandainya begini Bang Juma, misalnya umat Kristen tidak mau menerima penyampaian itu bagaimana? Lo nggak ada paksaan lah, ikrah fiddin. Ya sudah kan, nggak ada masalah kan? Ya nggak ada masalah sebenarnya, cuma masalahnya. Dengarkan, sabar. Begini Bang. Jadi maksudku begini Bang Juma. Iya, jangan dipaksakan keinginan Bang Juma itu harus sesuai dengan keinginan agama yang lain gitu maksudku loh. Tidak, saudaraku, dengarkan. Bagi kami umat Islam, ajaran Kristen itu, dengarkan. Ajaran Kristen itu bagi kami umat Islam adalah lebih bahaya 100 kali miliar dibandingkan narkoba. Ya itu nggak masalah, itu kan pendapat Bang bukan nggak masalah. Kalau Kristen seperti dengar, sabar. Kalau Kristen itu juga bagi Kristen juga itu nggak peduli dengan pendapat Bang Juma. Nah, masalahnya agama Kristen itu lebih murah jualannya daripada sebungkus kopi. Kristen hanya itu kan bukan masalah. Kalau agama Anda dijual kepada Anda sendiri yang sudah Kristen nggak apa-apa. Masalahnya agama Anda itu dipakai dengan berbagai macam cara menjebak orang Islam untuk menjadi murtad. Di mana itu dipakai? Di mana itu dipakai? Lihat kitab saudara, betapa banyak istilah-istilah. Anda bertanya, saya jawab. Sabar, saudaraku. Sabar. Oke. Anda bertanya, pasang kuping Anda. Agama Anda itu adalah agama yang paling licik di atas muka bumi ini. Ngerti Anda itu? Yes. Kenapa kalian terima begitu?
Nah, justru karena ada perintah di dalam kitabmu, beritakanlah Injil, beritakan ya Yesus, meski dengan cara palsu, maka aku akan tetap berduka cita. Maka saya katakan agama Anda lebih bahaya dari sekedar narkoba. Mau itu tidak benar, seharusnya Bang Juma begini, kalau bagaimana? Muslim imannya kuat tidak akan menerima itu Bang Juma. Oh, tidak bisa kayak begitu. Sekuat-kuat, dengarkan saudaraku. Dengarkan, sekuat-kuatnya Adam, toh dia jatuh karena iblis. Sementara iblis ini berasal dari dua golongan. Dari golongan manusia dan dari golongan jin. Dari jin namanya iblis, dari manusia namanya kafir. Dua-duanya ini penyesat yang membawa manusia ke dalam liang neraka. Mantap. Oke? Iya, paham? ini Bang Juma. Terus apa lagi? Tahu ini iblis yang datang, kenapa diterima? Loh, kami nggak menerima, tapi selalu kemudian menggoda dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara Indomie. Seharusnya begini, kalau iman kita itu kuat, dengan godaan apapun Bang Juma, itu tidak akan tergoyahkan imannya Bang Juma. Tidak bisa dengan alasan seperti itu. Ingat Yesus, Bung, sampai dia ditenteng sama iblis sampai ke bumbungan bait suci. Sama seperti Anda memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, Indomie gratis, sama. Tidak ada ubahnya dengan iblis. Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Karena ini bukan lagi rahasia. Ini bukan lagi rahasia. Di mana musibah bencana itu datang, disitulah kristenisasi membludak. Dengan berbagai macam kekuatan, dengan berbagai macam cara-cara kalian menjebak orang-orang yang awam terhadap agamanya. Itu pasti itu. Bukan masalah kuat atau tidak kuat. Prinsip di agama pendidikan diberikan ini harus kita tolak loh. Ingat perintah di dalam misalnya. Saya tidak akan terima apapun dari orang lain. Ini kan imannya goyah kan itu kan? Ya betul, karena manusia dia udah ngaku. Manusia itu tempatnya kelemahan. Islam itu agama yang penuh dengan rambu-rambu. Tapi kalau selalu digesek, digosok, apapun bisa terjadi. Begini Bang Juma, kenapa Anda itu adalah perpanjangan tangan iblis? Oke, saudaraku, pahami itu dulu. Kuat, mau digesek, digosok, mau nggak bisa, nggak bisa kayak begitu, nggak bisa, nggak boleh. Artinya imannya masih lemah. Oh bukan begitu. Orang yang sehat akalnya, ketika dia tahu ada penyakit, berobat. Ketika dia tahu sumber penyakitnya, dibasmi. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, kita datang di sini berdebat, menyampaikan sesuatu yang menurut kita adalah edukasi, agar saudara juga paham. Kenapa sih agama Kristen ini selalu menyerempet ke Islam? Kitabnya disebutnya Alkitab. Tuhannya muncul kata Allah. Utusannya disebut Rasul, Nabi, ayat, imam. Apakah nggak bisa ke Yunani-Yunanian? Sama Hindu, Buddha. Supaya kita tidak perlu berdebat seperti ini. Sampai Bu Darni datang sini marah-marah. Kenapa? Karena kita membahas satu agama yang menyerempet masuk keyakinan kami. Coba kalau kitab saudara disebut Biblos, Paulus disebut Apostoles, Tuhan kalian disebut dengan Theos. Islam mana yang mau memperbodoh diri, membuang waktu untuk menjelaskan itu semua? Jauh kali ke situ. Memang jauh kali, karena Anda tidak sadar. Anda tidak sadar kalau sampah itu bau, karena Anda adalah lalat. Tidak sadar. Apa yang Anda tidak sadar kan? Apa yang tidak sadar coba? Oke, kita pahami nggak ini apa agama ini coba? Kenapa di dalam kitab saudara agama ini apa coba? Dengarkan, kenapa di dalam kitab saudara itu harus ada istilah-istilah Quran di dalam? Untuk apa? Untuk apa? Coba siapa dulu? Nanti kita jadi ini maksudnya mutar-mutar ini nanti ini kan? Bukan mutar-mutar, supaya Anda tahu. Supaya Anda tahu. Ya, supaya Anda tahu. Begini, oke kita buat mutar-mutar. Coba Bang Juma begini. Yang mana duluan? Oh, Kristen atau Islam? Salah, pertanyaan saudara salah. Mau pertanyaan yang benar? Mau pertanyaan yang benar? Bukan, itu menurut Abang salah. Enggak, salah. Saya tunjukkan pertanyaan yang benar. Saya tunjukkan pertanyaan yang benar. Apa yang saya sampaikan salah menurut Abang. Oke. Begitu. Oke. Benar menurut Abang, belum tentu benar menurut saya. Mbak D. Assalamualaikum Mbak D. Masya Allah. Terima kasih.
Adindaku, Mbak De yang tersayang. Mbak De. Geli, kaget Bu. Adinda yang tersayang, terima kasih. Oke, saudaraku. Pertanyaan Anda itu keliru. Pertanyaan Anda keliru dan membuat Anda malu nanti secara berjamaah. Yang benar, lanjut. pertanyaan yang benar itu adalah mana duluan Al-Quran dengan terjemahan Biblos dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu? Mana duluan? Itu baru benar pertanyaannya. Bukan. Ayo. Saya itu Lalu? kan menurut Abang, menurut saya nggak begitu. Lalu bagaimana? Abang itu kan benar begitu kan? Menurut Ya, saya salah. Menurut tentu, saya tentu. mana Yang benar yang duluan mana? Alkitab daripada Al-Quran. Itu Mana dia. duluan? Coba lihat. Alkitab Mana itu duluan muncul Al-Quran? Mana duluan Alkitab daripada Al-Quran? 30 detik. Dengarkan saya. Ketika Saya Anda tanya begini, mana duluan? Malah motong. Jangan motong. Anda bertanya, saya menjawab. Lu motong. Salah Mbak De. Anda bertanya, saya menjawab. Saudaraku, Anda bertanya, mana duluan begini maksudku. Begini loh, begini. Salah. Itu Yosua di mute dulu dong, host, tolong. Syukron Mbak De. Masya Allah. Bang Juma. Host, oi, itu Yosua noise. Masya Allah Mbak De. Terima kasih. Jazakallah khair. Sabar ya Allah. Sabar, dengar aku. Sip, bagus. Lanjut. Gimana nih? Anda mau bicara? Silakan Anda bicara. Ini. Ya udah, saya bicara, Anda bicara. Silakan Anda bicara sekarang. Silakan. Apa yang Anda ingin utarakan? Mana duluan Al-Quran dan Alkitab? Kalau Anda orang yang terdidik, Anda harusnya malu mengatakan itu. Kenapa? Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Napas hidungnya kayak onta bernapas. Siapa sih ini? Astagfirullahaladzim. Lubang hidung kok kayak teropong asap. Ini siapa? Mana jazakallah khair, semoga Allah balaskan berkali lipat. Amin amin Allahumma amin. Kitab daripada Al-Quran. Ya, Anda harusnya malu bertanya itu karena tidak ada istilah Alkitab dalam bahasa Yunani. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Inilah yang saya katakan, agama Anda lebih berbahaya daripada narkoba. Narkoba dinikmati hanya di dunia celakanya, tapi kalau noise, kuping saya sampai besok masih sakit. Tapi kalau agama Anda kekal di neraka, ini lebih bahaya. Maka oleh karena itulah, oleh karena itulah kemudian segala aspek yang kemudian bisa menyeret anak keturunan kami harus menjaga itu. Bahkan kami memanggil Anda untuk menyadari apa yang diajarkan Yesus dalam kitab saudara. Itu aja kok sederhana. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, itu pada saat itu dia ada di manusia. Loh, memang Yesus itu pernah jadi apa? Pernah jadi Tuhan. Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Oh, dia sendiri. Terus gimana ya Roma 14 nomor 9? Kalau kita mengatakan dalam akal kita ini bahwa kebenaran absolut itu harus tersusun dengan terstruktur pola pikir kita terhadap data yang ada dalam sebuah kitab, maka Yesus mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena dia manusia. Nah, apakah sekarang dia masih manusia? Tidak, dia sudah Tuhan. Pertanyaannya, Yesus yang manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, siapa yang membuatnya? Yang kita bahas ini apa? Saya di mute tadi loh. Ini kita bahas apa? Siapa yang membuat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan sakti mandraguna? Siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Tadi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak begitu tadi. Ceritanya nggak ke situ tadi. Jauh kali lompat-lompat. Ya udah, kamu jawab dulu. Original teks kitab saudara namanya apa? Sampul kitab apa? Anda itu apa? Kalau boleh saya tahu. Sampul. Iya. Ini topik kita apa sekarang? Dia generasi lama Gurunda, nggak paham. Ini aku giniin ya. Woi, Rao. Itu Yesus lu tuh dari Arab atau dari Israel? Yesus lu tuh dari Arab atau dari Israel? Yesus. Iya, Yesus lu.
Jangan-jangan dia nggak Enggak, kenal tadi juga Yesus. jangan dibilang saya tidak paham gitu. Maksudnya begini, kita saling menghargai gitu. Jangan dibilang. Lah ya kalau lu tidak menghargai, paham, tinggalkan istilah-istilah Islam seperti Rasul, seperti Alkitab, seperti kata Allah di Tidak dalam apa-apa. Bible. Lu tinggalkan Yang pokoknya itu. Lo kok Ya, tidak yang pokoknya apa-apa? apa itu? Ngerampok kok tidak apa-apa? Yang saya tanya apa? Yang mau tanya apa? Lu tuh Gitu. kembali ke istilah Yunani lu. Yesus lu tuh dari daerah berbahasa Yunani, itu maksudnya Gurunda. Kembali Oke, ke sana jadi maksudnya aja. kita ngomong, maksudnya begini, kita harus ngomong berbahasa Yunani, kita dialog. Istilah-istilah yang ada di agama lu jangan nyerempet-nyerempet agama kami. Woi, tahu malu? Yang mana itu Kores? Yang mana? Ya Coba, Rasul coba. itu loh, Rasul kata Allah, Ya. Alkitab, ada juga apa tuh sujud, ada juga apa tuh berdoa, itu lu tinggalkan itu kata-kata istilah Islam. Yang mana itu coba? Lu tadi udah gua sebutin. Rasul itu ilangin Rasul satu. Ya, Injil itu ilangin Injil tuh. Itu Rasul bahasa apa Alkitab, itu Rasul? Arab punya itu istilah Islam. Yesus lu kan gak Itu lahir kan di bukan Jeddah. bahasa Islam, Yesus bahasa lu lahir Arab, di Bang. Bethlehem. Ya ngapain Enggak, Yesus itu lu kan pakai istilah-istilah Arab Begini, ngapain? Kores. Itu bukan bahasa Islam. Ya ngapain bahasa dipakai Arab. itu bahasa Arab ngapain? Ya. Sekak lu, bahasa bingung kan lu? Arab, kan? Iya. Bukan bahasa bingung. apa kan? Bingung kan lu? Makanya itulah yang membuat kita Bukan. gerah. Istilah-istilah kami kalian pakai. Udah nyambung ya, udah dapat frekuensinya ya. Udah diterima kenyataannya ya. Nah, silakan Sudah. Gurunda Jadi dilanjut. Begini, Kores. Nyanyi. Begini, maksudku ya lapor sama apa dong Mui? Biar maksudnya ya. Gurunda, gas Gurunda. Selesaikan itu semua. Udah kan? ngerti dia, udah mudeng dia. Aku dongkrak. Aku juga udah ngerti kok. Aku juga udah ngerti. Oh tidak. Bang Rao. Ya udah beres ya, udah. Ya, Bang Roma, Handi dari silakan, mana, Bang Juma. Apa yang mau kita diskusikan? Ada syukuran kali di. Oh, ini iya, yang kumpul ini Gurunda persiapan itu, persiapan Agustus. Ya, udah ketemu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Kores dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Ini acaranya udah beres, Gurunda, udah mulai. Saya potong bentar ya, Gurunda, izin. Silakan. Halo. Silakan. Ya, ini udah beres. Nggak boleh. Kebetulan ini udah mulai mau bubar, Gurunda. Ini Bang Handi bentar nih. Berisik kau. Dalam aja udah. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acaranya udah selesai. Semoga kita sehat selalu. Kenyang pulang tidur. Itu aja sih. Wah, dibakar ini, minta disalib ini. Minta waktu buat Bang Handi ngomong yang itu doang. Bang Handi yang punya tai lalat di samping kanan hidungnya itu siapa? Yang punya tai lalat samping kanan hidung siapa? Siapa? Yang tadi siapa? Ada Yang tadi mana pas ya? kita ini video call. Si Ari Wibisono. Bang Wan. Ari. Bang Wan ya. Rau. Sampingnya Wibisono. Ari. Oh, itu ini netizen itu Haji Iwan yang pengusaha Muara Angke, orang Bugis juga. Netizennya Bang Juma juga. Kan Kian Santang bukan? Kian Santang ini yang punya Bukan saudara iya, kita. Kian Santang Abang juga. Kian Santang bukan? Iya benar, iya. Ada tai lalat samping hidung. Iya, ada tai lalat. Di pantatnya juga ada korengan. Astaga. Makanya kalau duduk miring dia. Makanya duduk miring. Dia kalau malam Jumat bisul kiri di pantatnya. Kalau malam Minggu bisul kanan. Nah, kalau malam Senin di jidatnya bisulnya pindah-pindah. Gitu. Ya bercanda aja, aku mau pulang. Coba tanya itu tai lalatnya udah berapa bulan? Udah 16 Muharram. Jadi 16 tahun. Nah itu bayangkan kalau sudah 20 Muharram, besarnya kayak bola pingpong itu nanti itu. Ya bisa bagian basket. Ya udah lama. lanjut debatnya, Gurunda. Masih mau aku datang. Masih mau aku datang besok. Ya udah dilanjut lagi, Saudara Rao Arisan, silakan dilanjut. Udah, mute ketawa dulu. Jadi sebelum begini ya Bang Rao ya, sebelum naik ke Komal Muslim memberi nasihat, tolong ke Komal Kristen dulu ya, ke tempat-tempat Kristen dulu.
nyimak di situ bagaimana mereka membahas tentang agama Islam, bagaimana mereka mempelintir, menghujat. Coba ke sana dulu Bang ya, selidiki dulu. Baru setelah itu kau sadar, baru kau banyak ngomong di sini. Tapi kalau kamu belum menasehati teman-temanmu itu, saudara-saudara seimanmu, terus kamu masuk ke sini, kami cuma ketawa. Ya, jadi nasihati dulu di sana dulu, terutama si Laknat, si kerbau apalah namanya, kerbau betina. Ya kan? Coba Bang ke sana dulu ya, baru masuk ke sini. Oke, lanjut. Bang Juma ini guru saya nih loh, Bang Juma ini. Saya sering mendengarkan dia. Jadi di sini saya tidak menggurui, saya bertanya gitu. Jadi dari yang kita sudah di grup ini, saya tidak bertanya, saya tidak pernah menggurui. Saya tidak pernah menggurui. Ini sering saya mendengarkan Bang Juma ini, caranya berdebat. Ya, saya Kristen betul, tapi caranya berdebat itu, saya sering gabung dengan di grup Kristen, tapi saya ditolak itu karena terlalu mungkin kasar atau apa kan. Gitu ya. Itu. Jadi makanya saya cari grup-grup. Jadi ngapain saya berdebat di grup Kristen? Karena apa yang didebatkan di situ kan? Jadi yang saya contoh dari Bang Juma ini, cara berdebatnya itu. Kalau kan selalu saya bilang saya anti hujat, kemudian saya bilang begini, ya saya mau belajar, saya bertanya gitu. Saya pikir kita kan udah hampir sebulan ya di grupnya blok permanen ini ya. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan saya jarang masuk atau apa kan. Saya banyak belajar dari situ. Saya ya kawan-kawan debat sering di grup Facebook, grup Facebook. Baru beberapa bulan saya gabung di grup-grup TikTok begitu. Jadi saya sangat gaya Bang Juma ini debatnya itu. Nah, ini yang saya kan. Tapi hujatnya itu saya tidak mau contoh loh, karena makanya sebulan saya di sini di grup ini saya tidak mau menghujat itu. Menghujatnya mana Bang? Nggak ada menghujat Gurunda. Enggak, ya tunggu. Saya sudah sering tonton loh. Kiamat dengan Bang Juma ini, Airband dengan Bang Juma ini. Wah, itu seru sekali. Ya, tapi ya itu namanya debat kan. Enggak ada masalah. Itu kan perdebatan, enggak ada masalah. Tapi kadang-kadang ini yang saya tidak setuju. Ini soal lapor-lapor ini, itu maksudku lah. Kalau di lingkungan debat ya debat gitu kan, tapi bisa ranahnya ke arah pengaduan begitu. Itu maksud. Kalau ini bagus. Sebentar Bang, ini bagus. Tadi kamu masuk seolah-olah kamu mengkritisi kami di sini, terutama Gurunda ya. Yang mana seandainya kamu ngomong, tadi kan kamu apa gunanya nih kalian begini-begini? Ya emang sekarang ini sih Juventus sudah mulai nggak kelihatan karismanya. Dulu kan masuk Big Four tuh di Italia. Cuman kita nih bahas apa, Bre? Kenapa tiba-tiba lapor-lapor tuh kok ke sana? Kok ke sana? Tadi kan lu topik itu pertamanya mengkritisi Gurunda, karena Gurunda ngapain tuh nyenggol-nyenggol Kristen gitu. Kenapa jadi saya nggak suka tuh kalau ada lapor-lapor. Kan itu nggak nyambung. Kembali ke topiknya. Iya, sama dengan itu. Topiknya kembali. Sama kok. Dua kepribadian kali. Saya tadi kan bilang sama Bang Juma begini, cara debatnya begini-begini kan sudah jelas itu kan. Tapi kan tidak ada misalnya penyampaian saya. Ada nggak penyampaian yang salah? Kan nggak ada kan. Ada coba kan nggak ada kan. Kalau tadi saya sama Bang Juma kan sebatas debat saja kan, nggak ada masalah yang lain-lain itu kan. Tadi Anda masuk mempertanyakan kenapa kami seperti ini berdebat mengkritisi. Tadi itu begitu Bang, makanya Gurunda itu coba tanya tuh Bang Juma, nggak ada begitu tadi. Itu wajar lah kalau begitu kan. Tapi maksudnya jangan, kalau hanya sebatas itu, jangan sampai batas-batas melebihi batas gitu. Aku nggak mau kan. Sama hostnya kemarin saya bilang begini, kalau aku masuk jangan menghujat lah. Kalau aku keluar, semalam ada yang menghujat itu si Al Hidayat itu, saya keluar. Baru waktu awal itu
Ya Hosa juga pas aku ngomong sama Bang Juma, saya diturunkan itu nggak tahu aku karena apa. Itu padahal aku sama Bang Juma gak ada persoalan. Terus lu ke sini lu ke atas mau apa? Mau sulap? Sulap ya, mau sulap ya? Ini diskusi bukan room curhat. Sulap apa kek? Ini ngilangin koin apa kek? Ngilangin spidol apa kek? Sebenarnya ini Bang Rao ini dia mau pengen bicara dengan Bang Juma nih. Semoga dapat pencerahan dari Bang Juma. Nah, langsung pertanyakan aja Bang Rao sama Bang Juma, Gurunda. Sudah banyak tadi, udah cukup. Nanti jadi kawan-kawan yang lain kan punya waktu juga. Yaudah silakan Bu Derni tanggapi pernyataan Bang Juma. Yang lain lah, yang lain dulu lah. Diskusi bukan room curhat. Oke, selamat malam Bang Juma. Malam saudaraku Rao Raisan. Ternyata bukan ya. Raisan tapi ya oke saya. Ya, Rao Raisan yang lain dulu lah, kawan-kawan yang lain ya. Ya, baik. Oke Bang ya. Ya, makasih. Jadi lagi, aku udah tarik napas ini. Sehat sekali lagi nih sekarang nih. Wuhui, tepuk tangan untuk Bu Darni. Tepuk tangan. Oke, kita sambut tamu kita pada malam hari ini. Jangan ada suara kayak langsung melumer. Dari mana itu? Jangan ada suara kayak gitu. Nggak, langsung melumer kalau sama Gurunda, langsung melumer nih kayak es krim yang Bu Darni itu dikasih bunga-bunga sama hati Bade. sama Bade itu. Dikasih hati Bade. Makasih Bade gitu. Coba bilang dulu. Tante. Makasih ya Bade cantik. Sudah ya. Oke. Tadi marah-marah. Kan kalau ada pemanasan seru dia. Ya betul. Sengaja dia buat pemanasan, sengaja. 2000. Walah, nawar. Udah pinter pula Ibu Darni. 2000 gua kelewat tuh. Bisa gitu. Pintar aku sekarang. Jadi kalau udah pinter ya. Aku sama Bang Juma banyak kali yang nonton. Iya pintar. Pintar pula bersilat lidah. Mana tadi itu si Rao itu tadi naik ngomel-ngomel. Yesus adalah Allah. Sekalinya lihat singa, turunlah dia tensinya tuh tadi si Rao. Dia lihat kaget singa. Dia kan? Wow, kaget emosinya dimakan singa itu. Bukan orang biasa ini. Kalau dikasih singa kayak mana itu? Kalau dikasih singa kayak mana? Suaranya pelan Bu Derni, suaranya pelan kali tuh. Udah kuat, udah aku bicara. Gimana Bu Derni? Singa kenapa Bu? Dikasih singa kayak mana? Maksudnya? Udahlah. Itu tadi Pak, dia kan singa. Maksudnya kayak mana itu? Aku nggak ngerti. Oh itu diisi Bu, diisi di TikTok itu nanti kalau diisi singa baru. Aku nggak pernah keluar uang khusus handphone. Apa sih? Berarti ada uang Lanjut diskusi Bu Darni. Satu singa itu beli koinnya di atas 10 juta loh Bu. Oh banyak kali uang Mbak dia Bang Juma. Sekali iya. 5 bang. Orang kalau cinta apapun bisa diberikan Bu. Oh aku nggak mau Bang Juma. Aku cinta sama laki-laki. No. Aku nggak bisa keluar. Pelit. Mana bisa kau pula beli singa. Masya Allah. Mbak De, makasih ya Mbak De. Makasih Mbak De. Semoga. Kalau cinta sama laki-laki. No. Mau aku keluar uangku harus laki-laki ngasih uang. Tengoklah Bu Darni ya. Bu Darni sebentar. Bu Darni tengok ya saudara-saudara muslim kami, tengok bagaimana beliau dermawannya. Nah kalau di kekristenan itu kalian sudah menjual sering, kami tuh kaya ya, enggak semuanya ya Kristen. Kalau kadang mereka itu sombong ya, kami tuh orang-orang Kristen itu kaya raya begini. Dia tidak mau bagi-bagi yang kaya-kaya, berarti tuh pelit ya. Bu Rahma, kami di Pancur Batu jemaatnya hanya 8 keluarga. Bisa berdiri di gereja kami. Bayangkan bisa berdiri di gereja kami. Sesama kami aja yang bantu. Nah itu. Kadang-kadang Bu Darni ada naik itu menyombongkan diri. Gak bisa, mana boleh sombong lah orang. Bu Darni. Halo, di dalam Kristen apa tidak diajarkan bersedekah?
Ya pasti. Makanya dibilang Yesus. Kan dibilang Yesus ya? sama orang kaya itu, anak muda pengusaha itu, yang kaya raya itu, guru, sudah semua aku lakukan 10 hukummu itu katanya. Tajir. Kalau dia aku lakukan, dengar dulu Pak, Bunda Rahma. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Lagi yang kulakukan agar aku menjadi pengikutmu, kata orang kaya itu. Datang Yesus bilang, juallah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang yang miskin. Itu ajaran Yesus. Kalau di dalam Lukas 6 nomor 30 itu bagus juga itu Bu Darni. Kalau ada orang yang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu kepadanya. Dan kalau ada yang merampas milikmu, jangan memintanya kembali. Gitu. Memang seharusnya gitu. Aku gini, seringkali di sini Bang Juma, aku mau ke rumahnya Bu Darni. Tunggu dulu semua apa-apanya, mobilnya apa. Jangan kau meminta lagi kan, tunggu dulu. Ini kan kata kiasan. Kayak di rumahku ini lah Bang Juma. Aku kan kata kiasan. Kan usaha ini udah pecah bannya ini ya Bang Juma, pecah bannya luar dalam. Udah ini memang langganan-langgananku. Aduh Kak, tolonglah Kak, ini uangku nggak ada loh Kak. Ada ban baru, ada ban sek. Udah sekian harganya. Mbak De, besok sore aku bayar ya katanya. Tapi nggak datang-datang, malah dia membelok, nggak lagi datang ke rumahku, sudah menghindar dia. Ya udah, ikhlaskan aja. Buktinya aku nggak hancur, nggak tumpur, makin banyak nah. Masya Allah. Masya Allah, Mbak De. Semoga dimudahkan. Tuburan apa tuburan nih? Kalau Mbak De ini sudah 2 singa itu, satu singa berarti jazakumullah khairan katsir bil jannah. Ya ahlu sodako ukhtina De, Mbak Deku. Sehat selalu Mbak De. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah. Bang Juma, baru aku dapat loh. Kalian menikah. Baru aku dapat loh, Masya Allah, Mbak De. Lambat. Ya sekolah Bunda Rama, biarkan si Tate Dermi. Bunda Rama diam dulu. Aku bahagia loh, jangan dulu lah. Syukran, jasa khair Mbak De. Si Dermi ngomong sama Bang Juma, biarin dulu. Lanjut. Terima kasih Adinda, Mbak De yang baik hati. Nyesel kan Mbak Darni tadi marah-marah ngomel-ngomel ke kami. Mana kamu dapat di tempat Kristen itu? Aja Kak host Mbak De-nya. Tadi marah-marah ke kami di sini. Ibaratnya sudah saudara kalian yang paling bandel. Kan ngaku-ngaku saudara sekarang kan? Memang saudara kita ini, saudara kita dia ini. Adik kami dikata-katai penyesat. Bu Darni. Tapi bukan satu ayah ibu kan Bu Darni. Semua itu baik. Ada yang satu yang bandel. Contoh aku itu, kan? Papa ya. Kalau nggak gitu kan berarti dia bandel. Udah sekarang kembali ke laptop. Itu tadi Bang Juma kan sudah baik kali Mbak De itu kasih 10 juta. Ya udah kapan lagi cepat. Wah bukan kali ini udah banyak kali udah nih. Bukan kali ini udah banyak kali. Pernah 2 kali tuh singanya 2 kali tuh aku. Kapan hari itu? 2 kali itu sih. Kita doakan aja. Kita doakan Bu Darni. Nanti ke room cewek-cewek yang apa? Yang cantik supaya dekat-dekat sama cewek itu. Ternyata Mbak De baik kali. Apa lagi? Enggak lah di mana guru dari kemana-mana. Kok Tate Dermi cemburu. Di sini aja Pak Guru. Kadang dia teman-teman masuk ke room cewek-cewek Kristen yang agak manis sedikit. Di roomnya Bu Ruth. Iya kok Tate Dermi cemburu, kok Tate Dermi yang cemburu. Bukan, karena tengok Mbak De itu baik kali. Jangan lagi lirik sekalipun sama yang lain-lain lagi. Siapa juga melirik Ruth? Ruth itu bagaimana itu Ruth itu mulutnya lebar. Bukan itu, ada lagi cewek yang muda-muda. Udah nggak adil di situ, ya kan? Enggak, naik bentar turunin. Guru naik itu diskusi, ngapain? Diskusi aja. Oke lah, Mbak De ya. Syukur alhamdulillah. Dikasih tuh, dikasih hati ya mau De. Baik kali Mbak De dikasih hati tateku. Bilang makasih dulu dong Bu Darni. Ada 4 atau sama tateku. Dikasih Mbak De sama Bu Darni. Bilang makasih dulu dong sama Mbak De. Besok jangan ngamuk-ngamuk lagi ya Bu Darni ya.
Ya jangan, jangan ngamuk lagi. Jangan lagi ngamuk-ngamuk ke kami. Tengoklah Bu Darni. Enak kan damai-damai gini dia kan? Nggak perlu ngamuk-ngamuk. Bu Darni bilang kan itu cuman action. Tapi kalau nggak ngamuk nggak seru. Iya. Besok ngamuk lagi lah besok kalau perlu. Kalau perlu kaki di atas, kepala di bawah. Masih datang kok, masih mau kok datang lagi besok. Tapi langsung masih mau lumer lagi datang besok. Kalau Gurunda ngomong langsung lumer kayak es krim yang kena ini. Bu Derni, itulah Gurunda Bang Juma. Kalau tidak kenal tidak sayang. Sama juga kami semua di sini. Kalau udah kenal pasti nanti Bu Derni ini sayang. Ya, memang aku dari dulu kok sayang sama Bang Juma. Alhamdulillah. Cie. Iya betul itu. Betul. Dengarin. Dan ini pernah mengungkapkan cinta. Iya, tegur. Jangan gitu tante, jangan bikin malu. Masa tante bilang cinta Bang Juma? Cemana lah sama dia katanya. Wajar lah itu. Enggak lah Gurunda. Wajar lah. Namanya orang. Biasa lah itu lah ya kan. Biasanya itu. Tahu diri lah Bu. Gurunda itu masih muda, pengusaha. Bu Darni juga muda loh. Tampan. Aku lihat sendiri loh Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darni, aku loh sudah langsung ketemu sama Gurunda aslinya, masya Allah. Bu Darni kalau ketemu pingsan langsung. Sembaran toh. Iya camba-cambai sambelo. Memang begitu Gurunda, aku lihat langsung. Aku sudah lihat langsung loh Bu Darni. Lupa sama yang di rumah enggak Bunda? Saat dia mau Juma lupa sama yang di rumah enggak? Aku ke tempat beliau itu memang beliau itu ya. Ini secara nyata ya. Aku lihat langsung. Bu Darni kan cuma lihat foto. Aku langsung. Waktu video aku. Usahlah sia-sialah kamu mengejar-ngejar Bu Darni ya. Tahu diri lah. Sia-sialah kau. Enggak lah. Mana ada dikejar-kejar. Enggak lah. Iya, Bang, tahu gak Bang? Ini Bunda Rahel pedas banget, serius dah. Pas masuk ke rumahku, aku bilang, Teh Derni, jangan bilang-bilang gitu ya di depan orang. Bilang cinta sama Bang Juma. Malu lagi perempuan, aku gitu. Bu Darni bercanda, Bu Darni bercanda kok bercanda. Bang Kores, ada salam dari Pak Tony. Siap Pak Haji Tony, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan hajinya Pak Tony mabrur dan manfaat bagi umat. Amin. 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 Mohon maaf ya teman-teman. Bercanda ya Bu Darni ya, jangan diambil hati. Ya, ya. Tapi memang kenyataannya Gurunda itu nyata. Tapi gini, maaf ya, kalau masalah lebih ganteng, teman-temanku lebih ganteng lagi loh sama Bang Juma. Tidak seperti Bang Juma. Kan kamu lihat foto, Darni, kamu cuma lihat foto. Kalau aku kenyataan. Kan sudah on cam hari itu waktu jalan-jalan dia. Iya. Kan intip. Tapi kan pakai masker, tidak langsung secara langsung kamu lihat. Nampak dari bodinya loh, nampaknya seorang itu tampan atau enggak. Bang Juma. Kok jadi saya nih Mas? Udah. Mohon maaf Gurunda, udah. Memang tapi masih ada lagi lebih tampan lagi. Contohnya siapa? Itu loh kayak orang Dubai itu yang si Hamad. Itu semalam mengundang aku lagi dia undang aku dia live. Nah itu baru ganteng kali. Tapi Gurunda pinter ya Burani ya. Hanya Bang Juma ini memang luar biasa dalam penginjilan. Itu aja. Hebat. Bu Darni, hebat ya. Bang Juma ini wibawanya Masya Allah. Jadi wibawa itu di atas segalanya. Bilang itu wibawanya. Orang ganteng sekalipun tidak akan ada fungsinya di hadapan Bang Juma yang sudah berwibawa gitu loh. Bu Derni, tapi Gurunda Juma gantengnya kalah sama saya. Ya Gurunda ya, tadi video call kan kita ya. Bu Derni, betul. Bu Derni, lebih asik belajar Injil sama Bang Juma atau dengan pendeta? Allah. Banyak orang-orang
Bang Juma orang sakit kepalaku kalau sudah Yesus itu dibilang tidak Tuhan. Jadi itu dibilang cinta. Makanya kita minta Yesus tidak Tuhan. Yesus tidak Tuhan. Yesus tidak Tuhan. Jangan gitu Bang Kores. Nah, makanya di Bible Bunda Bu Darni di Bible mau kan ini ada. Bu Darni bukannya debat malah main cinta-cintaan nih Bu Darni Bang Kores. Sambil mana ini? Ya Bu Darni ini Uber kedua berapa 13 tahun ya Bu Darni ya? Jangan usaha terus Bu Darni. Ayolah kita ke pelaminan Bu Darni. Kalau sama Gurunda jangan, mending sama saya aja Bu Darni. Ada bagian santang rupanya. Berapa udah Bu umur Darni? Berapa umurnya Saya 67. Cocok itu. Ketuaan Bang, ketuaan. Gak apa-apa Bu Darni, biar ngelipet di perut, gak apa-apa man. Serius lah, jangan mau dilelang Bu Darni. Berapa umurmu Dek? Kode sih, umur saya 55. Dari suaramu nggak mungkin, iya kan teman-teman? Berapa umur dia? Saya 35. Aduh, baru lahir. Kalau nggak sakit-sakit dia udah 35 baru lahir. Emang Bu Darni setua apa sih? 49. Astagfirullahaladzim, 49 Bu Darni. Tobat Bu Darni. Masih kuat debat Bu Darni rupanya umur 49. Masih mau. Tante saya makan kial santang. Santang itu 49. 49 itu masih muda loh. Oh, bulan 45 dijodohkan. Bang Juma dijodohkan, cocok dijodohkan. Saya nggak beda jauh sama Gurunda. Yang tua itu Gurunda 75. Kan 25, saya 24. Itu. Enggak lah Bang Juma, kalau perempuan aku 325 tahun aja biasa-biasa ini. Mau tanya nih sama Bu Darni nih. Expire itu Gurunda 75 kodong. Bu Darni. Bang Juma mengajarkan Injil, sejuk nggak dirasa hati Bu Darni? Enggak dong, gimana mau sejuknya? Kan beda di kami Kristen, beda. Kalau di Kristen kami kan menuhankan Yesus, memuliakannya, meninggikan segala pedas, gitu kan? Pedas Bang, pedas. Jadi yang diajarkan Bang Juma ini sesuai fakta atau tidak? Fakta ada, tetapi karena ada lagi keterangan-keterangan yang tidak kalian ketahui gitu. Yang nggak diketahui yang gimana tuh, Bu Darmi? Lari ke gunung. Contohnya, Yesus kan hanya manusia biasa. Persiapan lari ke gunung. Bu Darni. Bu Darni, gini aku nanya nih Bu Darni, apa yang bisa Bu Darni petik ya atau ambil apa ya manfaatnya atau hikmahnya dari menyimak pasti sering nyimak ya Gurunda berdiskusi berdebat, apa yang bisa mengambil pelajaran apa selama ini apa biar kalian tahu teman-teman, asal sudah siap aku kerja kalau udah duduk mengikuti debat, kalau nggak ada Bang Juma lewat mana ada Bang Juma ngintip aku di bawah. Bukan Gurunda, ilmunya bukan Gurunda kutanya. Ilmunya kuinti, walaupun aku nggak naik ke atas, tapi aku kan di bawah belajar, tapi nggak ada dapatku ilmu karena sudah berlawanan dengan pelajaran kami. Itu ya. Kok semangat begitu? Gimana itu ya? Kok sehebat itu? Kok sehebat itu untuk mengobrak-abrik Alkitab kami ya? Gitu. Tapi Bunda Darmi, saya bolak-balik keluar masuk ke rumah orang Kristen. Bang Juma ini jadi pembahasan terus, selalu jadi pembahasan. Jadi alhamdulillah nih saya satu room ini sama Bang Juma, bisa berbicara langsung sama Bang Juma. Ya alhamdulillah. Nah itu suatu anugerah juga ini. Karena kemarin tuh saya penasaran yang mana nama Bang Juma ini, kan gitu. Nah, jadi saya dengar dari apa yang dia pahami dan dia tunjukkan itu memang jelek sama hati saya. Masuk secara logika tuh masuk kali sama saya itu. Apalagi dengan Bu Darmi mungkin ya bisa belajar dengan Bang Juma. Saya berharap gitu juga nih. Kan aku sudah lama loh mengikuti debat. Itulah
Itulah kutanya apa yang bisa dia petik dari penyampaian Gurunda. Iya, Mak, Bunda Rahma, aku nggak mau mengikuti yang dibilang Bang Juma bahwasanya Yesus itu manusia biasa, dia hanya utusan, gitu. Nanti kalau ku terima Yesus utusan, dia tidak juru selamat, maka aku tinggal. Iya. Tapi Bu Darmi, kok tinggal? Bu Darmi, halo Bu Darmi. Ya. Di Matius 21 ayat 11, di situ orang-orang banyak memanggil Yesus itu nabi. Iya, lebih daripada nabi pun ada. Nah, dia tidak memanggilnya Tuhan. Seharusnya kan memanggilnya Tuhan. Inilah Tuhan Yesus dari Galilea. Di situ tidak ada. Di situ malah dikatakan inilah nabi Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, itulah dia. Iya. Kan dibilang lebih daripada nabi katanya Yesus itu pada waktu di bumi jadi manusia. Kan Yesus ini kan roh kalem dan firman-Nya Yahweh, cahaya kemuliaan Yahweh, wujud dari Yahweh yang turun ke bumi. Kenapa enggak Yahweh yang turun ke bumi? Hancur, terbakar bumi ini, diturunkanlah Yesus sebagai manusianya. Itulah dari roh Allah, dari Bunda. Enggak ada di Bibelmu seperti itu bahwa Yahweh inkarnasi menjadi manusia. Yesus enggak ada. Makanya kami bingung dari mana kamu mengimani itu. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 kan menjadi manusia firman itu. Itulah Yesus. Gitu loh. Kan makanya itu Yahweh. Kalau Yohanes 1 nomor 1 dan terus Yohanes 1:14 berarti pas Yesus udah lahir itu atau masih dalam kandungan sudah Tuhan kan, atau udah ada masih masa kecil udah Tuhan. Nah, sementara Roma 14 nomor 9 nanti dia mati bangkit baru jadi Tuhan kata Paulus. Gimana ceritanya? Iya, sebenarnya gimana coba? Kalau ditelusuri, Yesus itu sudah dari sononya Tuhan. Dia dari zaman purbakala ada katanya. Sebelum tapi kata aku sudah ada. Kata Paulus beda. Tapi kata Paulus, Bu Darni, kata Paulus ya, Roma 14:9. Situ tertulis, Yesus oleh sebab itu Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi mati dulu lah itu Yesusmu, baru membangun, dibangkitkan, menjadilah dia Tuhan setelah mati. Jadi yang mentuhankan Yesus ini Paulus. Nah, sementara sebelum Yesus mati menurut kekristenan itu dia mati dan bangkit, dia belum jadi Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan Pak Yohanes 1 nomor 1 Yohanes 1:14 perkataan Yohanes, terus Ibu Derni telan mentah-mentah itu. Gimana? Gak nyambung. Kalau kita lihat gak nyambung. Netizen dibawa suruh makin diam, suruh Gurunda. Silakan Gurunda, diam maka silakan Gurunda. Ada mimpi nangis, suruh diam. Lanjut makin Gurunda. Jadi begini Bu Darni, Yesus itu berkata gini loh, jika engkau mengasihi aku, kan ada. Dia kan katakan gitu, ya kan? Iya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Ini loh poinnya di sini loh. Kita mari mengukur, kita mengukur langkah kita dari sejak kita ada lahir kemudian ke depannya setelah hari ini. Barang siapa memegang perintahku, ini kan perintah Yesus nih. Sekarang ketika orang Islam mengimani dirinya sebagai utusan, itu perintah siapa? Perintah Yesus kan? Dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika Bu Darni menuhankan, mempertuhankan, Ibu menghambakan diri kepada Yesus, ini perintah siapa? Itu dulu poinnya. Sederhana loh sebenarnya. Kesadaran, dengarkan Bu, kesadaran Ibu dari penyembah